Dimuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kata password hari-hari ini akrab dengan kita. Ya, ketika di satu tempat, di situ ada tulisan free wifi, di situ untuk mengakses internetnya kita perlu password. Ya, nah ketika kita sudah menulis passwordnya, kita akan masuk berselancar di situ. Begitu juga dengan kita yang punya mobile banking, ya, untuk masuk kita perlu password. Ketika kita lupa passwordnya, maka kita tidak bisa melakukan transaksi apapun. Password ini adalah kunci untuk masuk ke satu akses, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah ada password yang luar biasa untuk masuk ke dalam pintu gerbang surga? Di dalam Mazmur 100 ayat keempat bagian A, di situ dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Passwordnya adalah nyanyian syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita akan masuk di dalam pintu gerbang surga. Hebatnya ucapan syukur yang kita katakan itu bisa membuka pintu gerbang surga. Dan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan kehendak Allah, artinya kita sedang berjalan bersama-sama dengan Allah. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, Tuhan tidak hanya sekedar berjalan bersama jejer, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Allah, setiap apa yang kita butuhkan, Allah sudah sediakan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukur itu adalah menutupi kekurangan. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-36, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Ayat yang kita baca ini adalah ayat di mana di situ ada 4.000 orang yang sedang menunggu untuk diberi makan. Mereka semua kelaparan dan tidak ada makanan sama sekali. Di situ hanya ada 7 ekor ikan dan beberapa ikan kecil, firman Tuhan katakan. Tetapi ketika itu ada di tangan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur, maka yang sedikit itu bisa memberi makan 4.000 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitulah ketika kita mengucap syukur dengan apa yang sedikit di tangan kita, itu akan menjadi cukup bagi kita. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan berkata, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, hanya satu yang tidak boleh. Apakah itu kurang cukup? Apa yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa? Tentunya sudah lebih dari cukup. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa lupa mengucap syukur. Jadi dia mendengarkan kata-kata daripada iblis. Sehingga Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Ketika kita tidak mengucap syukur, maka kita akan mudah sekali jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukurlah. Apakah kekurangan yang sedang kita alami hari-hari ini? Tetaplah mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur itu akan mencukupkan segalanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukur ini menyempurnakan mujizat. 10 orang kusta ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan ketika 1 orang yang kembali ini, Tuhan Yesus berkata, bangunlah, imanmu sudah menyelamatkan. 10 orang memang disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
Tetapi yang selamat hanya satu orang, karena dia datang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan lupa passwordnya mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka apapun yang sedang kita hadapi, itu akan terselesaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan lupa mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan, dengan mengucap syukur, kami telah membuka pintu gerbang surga. Dan kami sedang melakukan kehendak-Mu dengan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di dalam surga, apapun kekurangan di dalam kehidupan kami, Tuhan cukupkan dengan mengucap syukur. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, setiap kami yang saat ini sedang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, bagi Tuhan untuk menyembuhkan, untuk menolong, untuk melakukan mujizat itu hal yang kecil. Tapi lebih dari segalanya, Tuhan ingin menyelamatkan setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukurlah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh berbuah buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu, khususnya COTW, dari bayi sampai lansia Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, Engkau mengerti setiap kebutuhan dari jemaat-Mu ini, setiap apa yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau melawati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah mengambil keputusan untuk melayani Engkau Tuhan. Oh Bapa, Engkau sendiri akan teguhkan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka tetap melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Baik mereka yang ada di pelosok-pelosok sampai ke kota besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada bagi setiap hamba-hamba-Mu. Dan hamba-hamba-Mu ini Tuhan akan Kau pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di depan kami, Engkau yang memimpin kami, dan Engkau yang membuat setiap apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.